kita terutama sekolah SMP Negeri 130 Jakarta. Ya, impian besar saya adalah SMP 130 menjadi sekolah yang terbaik di DKI Jakarta. Itu impiannya. Luar biasa, ya kan? Bu Edi. Nah, tinggal sekarang bagaimana Bapak Ibu guru, bagaimana anak-anak, ya kan? Kita ajak untuk bagaimana bahwa kita ini sama dengan siswa lainnya di DKI Jakarta. Ibu semuanya, nama saya Subaida, Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Kota Administrasi Jakarta Barat. Saya Muhammad Walu Al-Mubashir sebagai Kepala Seksi Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus Layanan Khusus Sudin Pendidikan Wilayah 2 Kota Administrasi Jakarta Barat. Selamat dan sukses untuk SMP Negeri 130 atas dibukanya, atas di launchingnya Stipul Voice Podcast. Bapak Ibu yang kami hormati, inilah dia persembahan tari sirih kuning yang dibawakan oleh siswi SMP Negeri 130 Jakarta. Walaupun di masa pandemi, tetapi siswa-siswi kami tetap disiplin dan teratur untuk berlatih. Sehat selalu. Ketemu lagi Pak. Semangat ini menular kepada sekolah-sekolahnya. Terima kasih banyak. Nah, karena saya juga merasa bahwa ini semua dukungan dari alumni, dari komite, dari Bapak Ibu guru. Saya ingin menyampaikan ke salah satu alumni ya. Luar biasa. Kita bisa mewakilkan Pak Ismail. Pak Ismail. Bisa bekerjasama semua dari 130. Ya, mohon salamkan untuk semua alumni kembali ke sekolah. Ya, terima kasih ya Nak. Bu Pri. Maju. Ini aku baru. Dibuka. Amin. Kita hitung mundur ya. 3, 2, 1.
pagi sahabat Stipul semua. Selamat datang di podcast SMP Negeri 130 Jakarta, Stipul Voice, belajar tanpa batas. Pada pagi hari ini kita telah bersama orang-orang yang luar biasa, yaitu Ibunda Subaidah dan Bapak Haji Wawu. Selamat pagi Bunda, selamat pagi Pak. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya. Waalaikumsalam. Selamat pagi, semangat pagi. Semangat. Oke, sahabat Stipul semua, kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa di Prisma ya. Iya betul. Beliau adalah Bunda Subaidah Kasudin, JB2 Jakarta Barat 2 ya, dan Pak Haji Wawi dan juga ikut mendampingi kita pada pagi hari ini. Mungkin pertama-tama nih Bu Ezi, kita minta kepada Bunda Subaidah dan Pak Haji Wawu untuk memperkenalkan diri kepada sahabat Stipul semua. Jangan lupa loh sahabat Stipul, kalau mau terus menyaksikan podcast kita, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Gratis loh. Silakan Bunda. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Stipul semuanya, nama saya Subaidah, Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Kota Administrasi Jakarta Barat. Alhamdulillah hari ini saya hadir di SMP Negeri 130 dalam rangka launching podcast yang luar biasa hari ini. Alhamdulillah ini adalah ide kreatif, inovatif yang luar biasa dan keren buat 130. Terima kasih Bu Subaidah. Bapak, silakan Bapak. Perkenalkan diri Pak. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Wawu Al-Mubashir sebagai Kepala Seksi Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus Layanan Khusus Sudin Pendidikan Wilayah 2 Kota Administrasi Jakarta Barat. Selamat dan sukses untuk SMP Negeri 130 atas dibukanya, atas di launchingnya Stipul Voice Podcast SMP Negeri 130 Jakarta. Mudah-mudahan aplikasi pembelajaran ini dapat dimanfaatkan oleh seluruh siswa, seluruh guru, seluruh masyarakat, baik yang ada di SMP Negeri 130 maupun sekolah-sekolah lain yang berada di wilayah DKI Jakarta maupun bahkan bisa di seluruh Indonesia. Selamat dan sukses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sahabat Stipul semua. Kita di sini menggunakan Stipul Voice, itu adalah moto kita yang diperbaharui sejak Pak Gandhi hadir. Itu mempunyai makna. Dari voice itu mempunyai makna, ya nggak, betul nggak Bu Ezi ya? Sahabat Stipul semua, Bunda dan Pak Haji. Jadi Stipul Voice sendiri berasal dari V itu vision, O itu optimism, kemudian I-nya itu adalah inovatif, C-nya adalah untuk kreatif, dan E-nya adalah empati. Nah, kita berharap Stipul Voice ini, dengan voice ini kita menjadi harapannya semua sahabat Stipul semua kemudian mempunyai visi yang jelas ke depannya, kemudian juga optimis, kemudian inovatif, kreatif, dan tentunya ada empatinya. Oke, ya jadi semuanya ada maknanya walaupun kesannya seperti satu slogan yang luar biasa juga ya. Mungkin pertanyaan pertama Bunda Subaidah. Baik Bun, sahabat Stipul semua, kita ya pengen tahu nih secara apa ya, dengan SMP 130 Jakarta melaunching podcast Stipul Voice ya, dengan tujuan adalah untuk ikut membantu sebagai salah satu alternatif dalam pembelajaran ya Bun ya, terutama sekarang juga di masa pandemi gitu. Bagaimana tanggapan Bunda tentang program atau podcast Stipul Voice ini? Silakan Bun. Ya, terima kasih. Jadi sahabat Stipul semuanya, nggak terasa kita sudah terlena dan sejak Maret 2020 anak-anak kita semua aktivitas sekolah itu waktu itu kan katakanlah dihentikan, diganti dengan pembelajaran jarak jauh atau belajar dari rumah. Jadi luar biasa ketika ini berlangsung begitu lama, dikhawatirkan semangat anak-anakku sekalian itu belajar menjadi menurun.
Dan juga Bapak Ibu guru juga semangatnya bisa saja menurun. Oleh karena itu ini menjadi pembelajaran kita agar supaya tidak menurun, maka sudah dimulailah pembelajaran terbatas ya, PTM terbatas 50%, kemudian mulai 3 Januari 2022 itu udah 100%. Namun demikian kondisi pandemi ini belum sepenuhnya hilang dari Jakarta khususnya, dari Indonesia dan bahkan di bagian dunia masih ada. Oleh karena itu dibutuhkan ide-ide kreatif, inovasi dan memanfaatkan teknologi agar supaya bisa menyampaikan materi pembelajaran kepada peserta didik supaya tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast SMP Negeri 130 Jakarta. Stipul Voice, belajar tanpa batas. Saya Bu Hikmah. Dan saya Bu Ezi. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan berbincang dengan Kepala Sekolah SMP Negeri 130 Jakarta, Bapak Sugandi SE. Selamat pagi Pak Gandhi. Selamat pagi, Pak. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Pak? Iya. Gimana Bu Alhamdulillah. Hikmah, Bu Wezi sehat juga? Alhamdulillah sehat juga. Bagaimana dengan sahabat Stipul di rumah? Mudah-mudahan semuanya kita sehat ya. Oke, baik. Alhamdulillah. Mudah-mudahan semuanya sahabat Stipul juga di rumah juga sehat ya, sahabat Stipul semua, karena pada pagi hari ini kita akan berbincang dengan Pak Gandhi tentang podcast kita ini, podcast SMP Negeri 130 Jakarta Stipul Voice. Tapi sebelumnya Bu Hikmah dan Pak Gandhi, ayo sahabat Stipul semua jangan lupa like, comment dan subscribe channel Stipul supaya makin berkembang dan makin maju. Terima kasih. Oke, gimana nih Bu Ezi? Kita kayaknya to the point aja nih sama Bapak nih. Kita langsung tanya-tanya ya Pak. Boleh. Kita sangat senang pastinya Bu Hikmah ya, Iya. sekarang SMP 130 punya podcast. Nah, kita mau tahu dong Pak, kenapa sih Pak Gandhi itu membuat podcast Stipul Voice ya di SMP Negeri 130 Jakarta? Itu kenapa Pak? Oke. Ya, yang pertama ketika saya ditugaskan di SMP 130 ini kan per Agustus ya. Agustus, SK-nya 15 Agustus tapi masuknya awal September. Nah, ini pada posisi di mana pembelajaran dilakukan secara daring. Nah, saya melihat ketika pembelajaran daring itu ada pasti ada lost learning. Ada sesuatu yang hilang dibandingkan ketika kita belajar secara normal, di mana ketemu face to face antara siswa dan guru. Nah, ketika daring ini banyak sekali lost learningnya, pembelajaran dikurangi waktunya, ya kan? Kemudian masih banyak kendala di semua sekolah, itu masih banyak kendala bagaimana anak-anak cara belajar dengan Bapak Ibu guru. Walaupun di Agustus 2021 itu sudah banyak perubahan. Di sekolah rata-rata sudah blended learning gitu kan. Nah, itu yang pertama. Kemudian saya melihat, menganalisa apa yang terjadi di SMP 130 selama kurang lebih 2 bulan. Saya melihat apa nih yang bisa kita lakukan untuk mengatasi lost learning ini, untuk mengatasi kekurangan-kekurangan dalam proses pembelajaran, untuk bagaimana kita berinovasi ya, sehingga blended learning ini betul-betul bisa berjalan di samping proses biasa pembelajaran, tapi kita harus ada satu inovasi. Nah, jadi saya kira untuk saat ini yang sedang booming adalah podcast, ya kan? Di mana-mana anak-anak di rumah juga kan, orang tua kita bahkan setiap hari kita disuguhkan oleh podcast yang luar biasa. Saya kira kenapa tidak gitu. Nah, kita buatlah podcast di SMP 130 ini gitu. Wah. Jadi Bu Ezi, kita bisa tuh melihat dan mencontoh langkah-langkah Pak Gandhi ketika beliau pertama kali ke SMP 130, kemudian
menganalisa sekali. bagaimana kondisi pembelajaran Bu Ezi. Kemudian juga ada SDM. Nah, itu yang membuka peluang yang akhirnya Pak Gandhi itu membuat podcast di SMP Negeri 130. Iya. Iya. Dan kita sangat beruntung ya Bu Ikma ya. Iya, Kita yang betul. memang sudah berada di komunitas SMP Negeri 130 sangat beruntung Pak Gandhi punya ide untuk membuat podcast di SMP 130. Kami Gini Pak, kenapa sih kok namanya itu podcast kita itu Stipul Voice? Apa yang mendasari Bapak ketika memunculkan ide namanya gitu Stipul Voice? Stipul Voice, ya. Kita juga Kenapa bukan kaget, yang lain tapi gitu ya? nama-nama yang gimana gitu. Ternyata itu langsung melekat di kita ya. Iya betul Coba. sekali. Iya. Jadi gini, voice itu adalah suara, gitu ya, suara. Jadi sekolah itu harus menyuarakan apa yang ada di sekolah, sehingga bisa dinikmati oleh audiens kita, oleh sahabat-sahabat Stipul di rumah tentunya. Saya melihat ternyata di 130 ini, di sekolah di mana lingkungannya quote-unquote ya, tanda kutip, bahwa kita berada di lingkungan yang cukup padat gitu ya. Tapi ternyata di 130 ini banyak potensi yang kita lihat, yang saya lihat ya, ada banyak potensi. Ini kemungkinan adalah dampak positif dari pandemi COVID. Salah satunya adalah percepatan digitalisasi, ya, percepatan digitalisasi ini. Dan saya melihat di 130 ternyata ada aplikasi yang dipakai oleh 130 yang belum dipakai oleh sekolah lain atau tidak dipakai oleh sekolah lain. Mungkin sekolah lain punya, tapi kita juga ternyata punya aplikasi itu. Kemudian saya melihat beberapa guru kita itu aktif belajar untuk mengembangkan potensi mereka dalam bidang IT. Nah, sehingga saya lihat ini satu hal positif yang ada di sekolah, ini kita harus suarakan. Kita suarakan. Nah, jadi itu Stipul Voice. Makanya itu juga sekaligus kita jadikan moto, ya kan, moto sekolah, supaya selalu terkenang gitu ya, selalu terkenang, kita selalu ingat dengan Stipul Voice ini gitu. Nah, itu kenapa kata itu menjadi voice, ya, voice. Nah, kemudian dari kata voice ini kita juga ada. Betul sekali, kata voice itu sendiri Pak, apakah hanya sekedar kata voice aja atau ada apa sih Pak? Memiliki Ada makna nggak Pak? makna tertentu. Betul. Jadi tidak hanya kita menyuarakan, tapi apa sih yang mau kita suarakan itu, gitu kan? Nah, berdasarkan analisa saya bahwa ini ada hal-hal yang harus kita berikan semangat, motivasi, gitu kan? Nah, sehingga kata voice itu saya ambil dari kepanjangan ya. Jadi voice itu sendiri ada V itu adalah visioner. Jadi sekolah harus punya visi ke depan, guru-guru kita harus punya visi ke depan, anak-anak juga demikian. Bahkan kita harus punya common goal, punya target nih. Kalau sekarang anak kelas 9, 3 bulan ke depan targetnya apa, gitu kan? Guru-guru juga begitu, harus punya target, common goal-nya. Nah, visi itu adalah impian besarnya, sehingga semua kita harus punya visi ke depan, gitu ya, itu visioner. Nah, kemudian yang kedua voice, kita artikan dengan optimis. Kenapa? Karena saya melihat ketika anak-anak belajar secara daring, tatap muka dengan aplikasi Zoom, saya melihat anak-anak kita pada saat belajar ada yang masih pesimis, malu-malu, off cam, gitu kan. Nah, karena pembelajaran yang tidak bertemu secara langsung dan sebagainya, mungkin guru juga masih ada yang belum optimis betul ya. Jadi, nah, saya lihat kita harus optimis memang dengan kondisi apapun, kondisi pandemi kayak kondisi apa gitu, pembelajaran tidak boleh melemah. Pembelajaran harus selalu optimis, karena kalau kita optimis, insya Allah mencapai goal tadi dengan mudah. Nah, Bu Ezi itu udah V Ini sama ya. O. Nah, kalau ini apa Pak? Nah, ini adalah inovatif. Inovatif itu harus dimiliki oleh semua kita kan. Yang sekarang orang-orang bisa berhasil dalam hidupnya itu karena dia punya inovasi, punya pengembangan. Jadi podcast ini sendiri adalah inovasi, gitu kan? Podcast dari inovasi. Nah, guru-guru harus punya inovasi dalam proses belajar.
proses mengajar. Demikian juga dengan anak-anak kita. Jadi harus ada inovasi-inovasi gitu Bu Mbak Desi. Iya, sekarang C-nya Pak, C. C-nya itu adalah kreatif. Ya, kreatif. Jadi inovasi biasanya didampingi oleh kreatif gitu. Nah, sekarang justru sebagai salah satu keterampilan anak-anak yang dikembangkan adalah kreativitas. Ya, bagaimana anak-anak berkreatif. Nah, ini harus diawali dari kita semua, dari gurunya, dari kepala sekolahnya harus kreatif saat ini. Nah, jadi podcast ini sendiri adalah bagian daripada kreativitas itu sendiri, inovasi yang kita lakukan gitu. Iya. Nah, tinggal terakhir Pak. E ya, setelah C kemudian E. E ini saya melihat begini. Kita berada di lingkungan di mana sebagian besar anak-anak kita dari golongan ekonomi di bawah gitu ya. Ini mohon maaf kenapa saya katakan begini, karena kita melihat memang secara realitas ya, anak-anak kita masih banyak yang belum punya gawe, kalaupun ada mungkin masih sharing kuota gitu ya. Kemudian mungkin kelengkapan sarana belajar di rumah juga masih kurang, tempat belajarnya juga tidak ada. Nah, ini saya ingin mengembangkan di sekolah kita ini adalah rasa. Jadi guru itu harus empati, kepala sekolah juga harus empati gitu. Kenapa? Dengan empati kita bisa merasakan bagaimana anak-anak belajar di rumah. Jadi ketika ada permasalahan terhadap anak-anak kita, kalau kita menggunakan rasa, menggunakan empati, insya Allah kita akan menyelesaikan masalah itu dengan cara baik-baik. Kita tidak akan menjudge anak kita, misalnya, kenapa sih anak ini nggak masuk belajar? Kenapa sih pada saat belajar dia nggak on cam? Kenapa sih pada saat belajar dia nggak berani bertanya? Nah, ini yang kita inginkan adalah rasa empati guru terhadap anak-anak kita. Bagaimana bisa merasakan, oh iya ternyata mereka ini masih tidak memiliki gawe, kemudian belajar di rumahnya juga sulit karena di rumah harus sharing kuota, sharing gawenya itu sendiri, ya kan? Nah, mengerjakan tugas mungkin susah gitu kan, dengan kondisi yang mereka panik dengan pandemi COVID ini. Jadi kalau kita tidak kembangkan rasa empati itu, maka ya sudah, kita hanya nanti sampai kepada penilaian, kita hanya menilai bagaimana hasil kerja mereka tanpa kita bisa melihat pembelajaran sesungguhnya itu seperti apa. Justru yang kita inginkan adalah pembelajaran itu bukan hanya angka-angka, tapi adalah prosesnya seperti apa. Nah, jadi saya inginkan guru itu memang ada keinginan untuk membantu anak-anak menjadi sukses, membantu anak-anak untuk mengembangkan potensi mereka dengan kondisi mereka, ya kan? Nah, kita bantu bagaimana anak-anak ini menjadi anak-anak yang sukses. Paling tidak sukses dia mengejar common goal-nya tadi, target-target yang sudah dia buat tadi, gitu kan? Wow, luar biasa sekali ternyata sahabat Stipul semua. Mungkin tadi sudah didengar ya Pak Gandhi, ternyata pemilihan nama Stipul Voice itu bukan hanya berarti suara saja ya, tapi ada Voice maknanya, bukan cuma suara, ada maknanya. tetapi punya makna yang luas banget ya Bu Hikmah. Coba kita simpulkan lagi Bu Hikmah. Tadi Stipul Voice, V-nya Bu Hikmah. Visioner. Oke. O-nya optimism. Kemudian kita. ada I, inovasi. Jadi kita harus berinovasi. dan berinovatif. Kemudian ada C, Kreatif. kreatif ya, dan terakhir I-nya, kita kita punya empati. Kita berharap ke semuanya ini ya sahabat Stipul semua, dengan Stipul Voice kita bersuara ya, SMP 130 bisa menyuarakan hal-hal baik yang ada di SMP 130 Jakarta. Jadi sahabat Stipul semua, ya tadi Pak Gandhi bilang Bapak Ibu gurunya, kemudian anak-anaknya, siswa-siswinya pastinya ada yang bisa disuarakan keluar, gitu kan ya Pak Gandhi ya. Kita bisa melihat bahwa memang Pak Gandhi adalah sosok pimpinan. Beliau sangat menjalankan yang namanya
prinsip manajemen Bu Ezi. Betul Jadi sekali. kita tuh nggak cuman beliau yang sukses, tapi beliau menginginkan kita semua guru-gurunya dan anak-anak muridnya itu bisa sukses Ikut juga. sukses juga. Iya. Amin. Nah, gini Pak. Oke, misalnya kita sudah melihat bahwa Steeple Voice itu sudah berhasil, sudah sukses, perasaan Bapak juga sudah bisa kita rasakan yang telah Bapak ungkapkan. Nah, kemudian apa sih impian besar Bapak gitu ya buat kita, terutama sekolah SMP Negeri 130 Jakarta? Ya, impian besar saya adalah SMP 130 menjadi sekolah yang terbaik di DKI Jakarta. Itu impiannya. Luar biasa, Ya kan? Bu Ezi. Nah, tinggal sekarang bagaimana Bapak Ibu guru, bagaimana anak-anak, ya kan? Kita ajak untuk bagaimana bahwa kita ini sama dengan siswa lainnya di DKI Jakarta, ya, bahkan bila perlu se-Indonesia kita menjadi sekolah yang terbaik. Kenapa tidak? Ya, tinggal ada kemauan dari kita semua. Itu impian saya. Jadi jangan juga kita mengalah dengan situasi, dengan kondisi apapun itu, gitu kan? Nah, yang penting tadi kita mau kompak, mau bersama-sama, kita membangun sekolah ini menjadi sekolah yang terbaik, gitu. Oke, baik. Jadi sahabat Steeple semua, yuk kita punya kepala sekolah yang punya impian besar supaya SMP Negeri 130 Jakarta itu bisa sejajar dengan sekolah-sekolah lain, Ya. supaya bisa maju, ya. Jadi sahabat Steeple semua yang siswa-siswi SMP Negeri 130 Jakarta, yuk kita bersama-sama untuk memajukan SMP Negeri 130 Jakarta. Oke, keren ya. Keren kan? Oke. Yuk, baik, Bapak, ini kan podcast kita Steeple Voice ya Pak ya. Ada ini nggak sih Pak, kita punya ciri khas atau apa gitu? Yang kepikiran Bapak punya ide nama, mungkin Bapak punya sesuatu lagi nih untuk Steeple Voice sendiri? Ya. Sebelum saya jawab itu ya, Ya. sebelum Oke, saya jawab Pak. itu, ini ada kenapa saya kok yakin dengan 130? Karena 130 ini ternyata sudah membangun komunikasi yang baik dengan para alumni dan orang tua, gitu. Jadi kita sangat mendapatkan dukungan yang bagus kan dari orang tua, kemudian dari alumni, gitu. Nah, sehingga ini adalah potensi-potensi yang bisa kita gali bersama-sama, sehingga saya kira nanti ini dengan podcast ini kita bisa lebih mempererat, ya kan, mempererat silaturahim dengan mereka. Dan mereka juga bisa menyuarakan tentang 130 gitu kan, nah, lewat podcast kita ini. Jadi itu ya. Nah, kemudian ciri khasnya ya begini, ciri khasnya kenapa ini podcast, karena dengan podcast ini kita semua itu bisa belajar dimanapun, kapanpun, dan dengan siapapun. Maka nanti narasumber yang kita undang ke podcast kita itu bisa dari mana saja, supaya kita semua bisa belajar, gitu. Kita semua belajar. Mungkin guru-guru kita bisa belajar dengan teknik pembelajaran yang bagus, anak-anak bagaimana bisa memahami lewat konten-konten yang bagus bahwa belajar itu dengan siapapun dan kapanpun, karena dengan YouTube kan mereka mau kapanpun bisa lihat, kemudian dimanapun mereka bisa, mau sambil tiduran, mau sambil makan, sambil apa, bisa mereka belajar. Nah itu. Nah terus saya ingin memberikan semangat lewat Steeple Voice dengan memberikan gambaran Steeple Voice belajar tanpa batas. Nah, Steeple itu. Voice, jadi belajar dimanapun, kapanpun, dengan siapapun ya Betul Pak, sekali, bisa kita ya. lakukan. Iya. Dan Steeple Voice sendiri kita punya hashtag belajar tanpa belajar batas, gitu ya Pak tanpa ya. batas. Kita barengan yuk Pak. Barengan. Iya, oke. Oke. Sahabat Ya. Steeple semua, nanti juga mungkin di rumah bisa nih ya, untuk kita punya ciri khas nih, kita punya gerakan, Ya. kita punya moto yang khas dari Steeple Voice. Iya. Nanti kita adain lomba Bu, kita adain lomba. Iya Pak, bisa aja kan? Iya. Nah, anak-anak Bisanya bisa. lomba kayak TikTok gitu Iya, ya. bisa diupload di TikTok Nah. atau di IG mereka, feed Yap. IG atau di Betul Facebook sekali. gitu ya. Betul sekali. Jadi mereka bisa nanti menggayakan ya. Steeple Voice Iya. belajar Belajar Tanpa tanpa batas. Oke, Kita oke bareng ya, Pak? bareng-bareng Oke. Pak. Kita bareng juga. Iya. Kamera
utama aja ya. Aha. Oke. Ya. 1, 2, 3. Stable Voice, belajar tanpa batas. Oke. Oke, baik sahabat Stipul semua, nggak kerasa ya ngobrol-ngobrol kita dengan Pak Gandhi tentang podcastnya SMP Negeri 130 Jakarta, Stipul Voice, belajar tanpa batas. Luar Seru biasa, banget ya, Bu seru. Ikma, seru banget. Pak Gandhi, terima kasih sudah Sama-sama, sharing. sama-sama. Terima kasih atas idenya untuk bisa menciptakan podcast di SMP Ya. Negeri 130 Jakarta. Amin, amin. Yang Mudah-mudahan. jelas tujuannya untuk memajukan SMP Betul Negeri sekali. 130 Jakarta. Dan ini yang paling penting lagi, bahwa kita ini ingin sharing, Betul. ya kan? Ingin sharing. Jadi tujuannya adalah kita ingin membagi apa yang kita punya. Dan yang membagi itu bukan hanya kita saja, bisa kita undang narasumber supaya kita semua dapat gitu. Oke, Ya. baik. Oke, sahabat Stipul semua, nggak kerasa ya kita cukupkan podcast kita hari ini, ngobrol-ngobrol kita hari ini, sharing kita hari ini Ya. dengan Pak Gandhi selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 130 Jakarta. Ya. Terima kasih sekali lagi Pak Gandhi, salam sehat, Sama-sama, semoga sehat-sehat terus ya sama-sama, Pak. amin. Ya. Ya Bu Ikma ya. Oke, iya. Oke, sahabat Stipul, terima kasih. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di podcast Waalaikumsalam berikutnya. warahmatullahi wabarakatuh.